Ya, kalau sebelumnya ada silang pendapat antara PPATK, Menteri Keuangan, bahkan Ya, juga Mahfud MD, Menko Polhukam terkait polemik 349 triliun dugaan transaksi mencurigakan. Tapi tampaknya besok akan menjadi waktu Pak Mahfud MD akan buka-bukaan soal 349 triliun. Sebenarnya sebagai kita masyarakat sangat awam dengan tindak pidana pencucian uang. Juga kita nggak tahu kalaulah mereka begitu saling tolak, saling bantah perihal uang 349 triliun atau transaksi. Jadi uang ini punya siapa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, Bang Saur Siagian sudah bersama dengan saya. Bang Saur, selamat malam. selamat malam, Mbak Koordinator Caca. tampak kita, Bang Saur Siagian. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Yunus yang merupakan mantan Kepala PPATK dan Ibu Yenti Garnasih merupakan pakar TPPU. Selamat malam Ibu Yenti, selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ke Bang Saur, mungkin terlebih dahulu saya ke Ibu Yenti karena Pak Yunus tampaknya sedang bersiap untuk mencari tempat untuk menjawab pertanyaan dengan saya. Saya ke Ibu Yenti terlebih dahulu deh. Ini Bu Yenti sebagai pakar TPPU. Kalaulah masyarakat mungkin kita punya pikiran atau pola pikir yang sangat sederhana. Tapi yang kita lihat saat ini adalah saling bantah mengenai perihal 349 triliun. Menteri Keuangan mengatakan bahwa yang bersangkut paut dengan kita ini nggak segitu, hanya sekitar 3,3 triliun, tapi Menko Polhukam akan buka-bukaan juga besok. Seperti apa Bu Yenti melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya ini adalah karena yang dipermasalahkan adalah LHA dari PPATK, berarti kan ini sudah masuk ke ranah hukum pidana ya, hukum pidana. Mau masuk proses ya, proses hukum pidana. Dari LHA PPATK itu adalah transaksi-transaksi yang mencurigakan, ada TPPU gitu ya, ada TPPU diserahkan kepada penyidik. Nanti penyidiklah yang akan menentukan apakah dari LHA itu ada TPPU-nya dan tindak pidana asalnya apa gitu ya. Makanya yang namanya transaksi mencurigakan itu kan dari lembaga keuangan dulu, lembaga keuangan apakah itu bank, apakah itu asuransi, apakah itu money changer dan lain sebagainya. Itu kalau ada transaksi 500 juta atau lebih atau berapapun yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dilaporkan kepada PPATK, disampaikan pada PPATK transaksi yang mencurigakan. Oleh PPATK diolah, jadilah yang namanya LHA ini yang sekarang kita bahas. Artinya apa? Sudah ada kecurigaan yang kemudian sudah didalami oleh PPATK, yang menurut PPATK ada dugaan pencucian uangnya. Kemungkinannya ada pencucian uang, tetapi apakah itu tindak pidana pencucian uang apa tidak? Itu nanti akan diserahkan kepada penyidik karena memang PPATK bukan penyidik tindak pidana pencucian uang, tetapi hanya membantu yang menemukan data pertama kali bahwa ada kecurigaan transaksi yang mencurigakan, transaksi yang berasal dari hasil kejahatan. Jadi saya sampaikan di sini bahwa yang namanya tindak pidana pencucian uang adalah ketika siapapun, apakah itu orang, apakah itu korporasi yang menggunakan hasil kejahatan, yang mengalirkan hasil kejahatan, yang membayarkan dengan hasil kejahatan. Yang ada di PPATK adalah aliran ketika uang hasil kejahatan itu mengalir, digunakan untuk membeli, digunakan untuk ditukarkan misalnya di money changer dan lain sebagainya. Itu TPPU. Jadi ada aliran yang untuk membayar, aliran yang ditukar di money changer, aliran yang dimasukkan ke perusahaan misalnya, tetapi uang itu berasal dari kejahatan. Kejahatannya apa? Dalam pasal 2 ayat 1 ada 25 jenis dan kejahatan apa saja yang motivasinya keuangan dan ancaman pidananya 4 tahun. Kalau itu aliran yang berjalan ini yang mencurigakan itu yang 497 triliun itu ternyata 449 ya, 349 triliun itu ternyata dari hasil kejahatan yang ada di pasal 2 ayat 1, berarti ada TPPU dan kejahatan itu. Jadi tidak mungkin kalau dari PPATK bukan dugaan pencucian uang dari PPATK, tinggal nanti penyidiknya yang lihat diserahkan kepada penyidik yang menilai. Jadi tidak bisa Menteri Keuangan mengatakan bahwa hanya ada 3,3 saja. Ini sudah ranahnya proses hukum, proses dari mau ke lidik gitu ya. Jadi bukan proses policy yang boleh dibahas antar lembaga. Ini sudah proses hukum. Saya kira Bang Saur pasti akan paham sekali tentang ini. Oke, sekarang saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, mudah-mudahan saya bisa bertanya dengan baik ya dengan Pak Yunus ya. Pak Yunus,
Ya, 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 boleh ya Pak. gimana? Kalau tadi Ya. Ibu Yenti kan menjelaskan bahwa alih-alih kemudian menjelaskan kepada publik mengenai perihal 349 triliun bahkan juga saling bantah, harusnya ya langsung saja ini langsung selidiki ini uang dari mana, bentuk proses pencucian uang seperti apa. Ini seperti apa Pak Yunus menjawabnya? Jadi angka 349 itu terdiri dari 3 komponen sesuai dengan penjelasan PPATK dan Kementerian Keuangan dan juga kemarin di DPR Bu Menteri Keuangan. Pertama yang 3,3 menyangkut personil Kementerian Keuangan sudah ditindaklanjuti. Apakah ada pidana asal cuci uang? Ya, kita dengar dari Irjen apakah ada diteruskan ke penegak hukum. Yang kedua, LHA yang terkait dengan tindak pidana perpajakan dan TPPU yang berasal dari perpajakan. Apakah ada? Ada. Jadi seingat saya sudah ada 17 yang sampai ke pengadilan. Sebagian saya menjadi ahli kasus ini di pengadilan. Ada korporasi, ada individu. Yang ketiga, kasus tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai. Penyidiknya hanya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kalau pajak hanya pajak yang menyidik. Nah, yang ketiga ini ada cuci uang juga. Ada. Saya berapa kali menjadi ahli tindak pidana cukai dan cuci uang di Boyolali, misalnya 2 kali. Penyelundupan ada di Bandung, ada di beberapa tempat yang lain. Jadi 349 itu 3 komponen tadi. Apakah ada pegawai Kementerian Keuangan ikut bermain pada waktu TPPU berasal dari pajak, TPPU berasal dari kepabeanan atau cukai? Mungkin saja, tapi kita belum tahu. Lalu harus diapakan oleh instansi yang menerima laporan ini, dalam hal ini Menteri Keuangan? Seharusnya dilakukan penyelidikan oleh penyidik pajak, penyidik bea cukai. Untuk yang 2 kelompok lain ya, tindak pidana pajak dan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Dicarilah bukti permulaan. Menurut KUHAP dan putusan MK, bukti permulaan itu ada 2 paling tidak. 2 alat bukti yang sah yang menunjukkan adanya tindak pidana yang terjadi dan adanya calon pelaku. Nah, penyelidikan ini memperjelas apakah ada pidana apa tidak dan apakah ada calon pelakunya. Baik. Kalau sudah ada 2 bukti permulaan dari unsur yang diduga dilakukan oleh si pelaku, maka bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Penyidikan ya, sudah ada tersangkanya. Nah, nanti kalau udah lengkap baru diserahkan ke penuntut umum ya, untuk diserahkan ke pengadilan dalam proses peradilan. Itulah proses yang kita harapkan. Karena PPATK sendiri yang disampaikan itu bukannya transaksi yang mencurigakan. Keliru kalau bilang yang disampaikan itu transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan hanya disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, disimpan di PPATK. Ya. Produk PPATK itu ada analisis, ya, hasil analisis, ada hasil pemeriksaan, ada informasi, dan ada rekomendasi. Dalam hal ini yang diserahkan adalah laporan hasil analisis. Baik. Apa follow up dari penegak hukum? Ya penyelidikan. Oke. Jadi kalau kita umpamakan permainan bola, PPATK itu sebagai playmaker. Dia midfielder atau gelandang yang memberikan umpan kepada penyidik. Seluruh penyidik boleh menyidik TPPU. Umpannya bisa diberikan, bisa baik, bisa tidak. Tapi seharusnya striker itu, kalau udah diberikan umpan seperti itu, harus melakukan penyelidikan mencari bukti permulaan yang cukup tadi ya. Oke, Jadi baik. bukti permulaan, apakah ada pidana, apakah ada calon pelakunya. Jangan sudah diberikan nanti dilakukan katakanlah klarifikasi. Karena yang nama analisis PPATK berbeda dengan LHKPN. LHKPN itu self assessment, kalau hasil analisis ini pekerjaan pakar, pekerjaan ahli, analis-analis kami di PPATK. Berdasarkan database, berdasarkan LHKPN dan lain-lain. Jadi udah setengah mateng. Tinggal dicari bukti permulaannya saja untuk menjadi kasus pidana, menjadi goal di pengadilan. Gitulah kurang lebih, Mbak. Makasih banyak. Iya, Bang Saur, kira-kira besok Pak Mahfud akan buka-bukaan apa ya? Mengingat bahwa ini akan head to head antara Mahfud MD dengan anggota DPR, bahkan 3 yang ditantang oleh Pak Mahfud besok. Saya kira tadi Pak Yunus sudah memberikan sesungguhnya semacam gambaran besar tentang bahwa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dugaan pencucian uang itu adalah PPATK. Ya toh? Nah, angka 349 triliun itu bukan dari Pak Menko, tetapi adalah laporan hasil analisa daripada PPATK. Cuman kan Mbak Caca jangan lupa mengapa misalnya ini terbongkar, jangan lupa juga kasusnya Rafael Alun yang LHA-nya hanya 50 miliar, ternyata diduga hampir setengah triliun.
dan kemudian Pak Mahfud kemudian bahkan membongkar ada deposit safety di Bank Mandiri itu sekitar 37 miliar. Dan ini harus kita apresiasi, dan publik saya kira berkepentingan apakah si Alun pegawai KPK bermain sendiri atau kelompok yang lain. Nah, soal pertanyaan Mbak Caca, mengapa menyebut? Memang menurut saya bisa pahami apa perasaan daripada Prof Mahfud. Saya sebagai pengacara Mbak Caca, DPR dengan pemerintah itu kan satu level. Tapi lihat cara tindakan daripada anggota DPR itu. Misalnya bukan saja sebagai mitra, tetapi menempatkan saudara PPATK, ketua PPATK sebagai terdakwa. Itu yang saya lihat. Misalnya ini kau jawab aja pertanyaan begitu. Apakah itu mitra? Makanya dugaan saya kenapa Pak Mahfud mengatakan kami bukan bawahan. Tetapi memang cara-cara Komisi 3 itu menurut saya arogan. Tidak menempatkan PPATK sebagai mitra. Dan kelihatan kan sekarang akhirnya akibat ancaman daripada Komisi 3, kemudian yang mengancam, kemudian melakukan tindakan hukum. Ada seorang pegiat anti korupsi melaporkan yaitu saudara Ivan dan juga Menko Equin dan Menteri Keuangan. Menurut saya nggak apa-apa. Nah, kita dorong Pak Mahfud sejauh pengetahuannya dia untuk membongkar. Misalnya Mbak Caca, mengapa DPR misalnya diduga ada aliran 1 triliun kepada partai misalnya. Ya. Mengapa Komisi 3 tidak mendahulukan ini? Sehingga mereka objektif. Baik. Dimulai dari bersih-bersih dengan mereka, tapi tidak kelihatannya mereka kebakaran jenggot. Karena Pak Mahfud sudah mencoba untuk membuka ke publik. Itu menurut saya. Sesaat lagi nanti saya akan ajak Anda untuk mendengar jawaban dari narasumber saya bahwa ini seakan terbelah didukung oleh masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Tapi untuk sebagian pihak langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD dikatakan tidak sesuai dengan tupoksinya. Tapi mungkin pertanyaannya, kalaulah bukan Mahfud MD, siapa lagi yang kemudian melihat apa yang sudah dilakukan oleh PPATK mengenai transaksi yang mencurigakan ini atau transaksi ini yang harus dipertanyakan ratusan triliun pemirsa. Sesaat lagi.